Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penerapan fungsi manajemen bisnis pada aspek keuangan. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai aspek produksi dan aspek pemasaran. Nah, hari ini kita akan belajar fungsi manajemen pada aspek keuangan. Jadi pada minggu yang lalu saya ingin kalian memposisikan diri kalian sebagai manajer pemasaran. Nah, pada hari ini saya ingin kalian memposisikan diri kalian sebagai manajer keuangan. Nah, jadi di sini kalian memandang bagaimana cara memanajemen keuangan pada suatu perusahaan. Nah, saat kalian menjadi manajer keuangan, apa yang harus kalian lakukan? Jadi, tugas pokok kalian itu bagaimana caranya perusahaan lebih kaya dari sebelumnya. Nah, dalam hal ini artinya bagaimana kalian sebagai manajer keuangan membuat pemilik perusahaan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Sebagai manajer keuangan, kalian harus tahu tujuan dari memanajemen keuangan tersebut, yaitu manajemen keuangan tersebut tujuannya sebagai pedoman keberhasilan sebagai fungsi-fungsi manajemen keuangan atau keputusan-keputusan dalam bidang manajemen keuangan didasarkan atas pemikiran bahwa apabila harga saham meningkat, maka kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat. Jadi intinya tujuannya adalah di sini laba ya. Laba, keuntungan di mana akan memakmurkan si pemegang saham. Kemudian ini adalah lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan harus bertindak sebagai perantara. Nah, di sini dia di tengah-tengah. Perantara yang berdiri di antara operasi perusahaan dan pasar modal. Jadi di sini dia antara pasar modal dengan perusahaannya. Kemudian ini ada dari pasar modal ini ada aliran kas dari investor atau adanya penjualan saham dan obligasi. Nah, ini masuknya ke manajer perusahaan terlebih dahulu. Kemudian manajer keuangan dia mengelola nih, dimasukkan ke perusahaan sehingga nantinya perusahaan mendapatkan aktiva perusahaan. Alokasi dana untuk operasi perusahaan sehingga perusahaan nanti mendapatkan aktiva perusahaan atau harta atau kekayaan perusahaan. Kemudian setelah mendapatkan aktiva perusahaan, itu balik lagi ke manajer keuangan. Manajer keuangan ini itu yang mengelola lagi hasil aliran kas dari operasi perusahaan itu dia bayarkan ke dividen atau pemegang saham atau dalam bentuk bunga ke obligasi, atau dia akan balikan lagi ke perusahaan dengan labanya ditahan. Nah, laba tersebut akan digunakan kembali oleh perusahaan, diputar kembali untuk kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional. Jadi bisa untuk pengembangan usahanya. Jadi di sini semuanya adalah tugas dari si manajer keuangan, dari dana yang masuk, dari pencarian investor dan lain-lain, sampai masuk di perusahaan, terus perusahaan menghasilkan keuntungan atau mendapatkan aktiva, beberapa aset. Nah, kemudian itu menghasilkan dana lagi, dibalikan lagi ke manajer keuangan, kemudian manajer keuangan akan mengelola dana tersebut untuk apa saja. Nah, jadi itu tugas dari manajer keuangan atau lingkup dari manajemen keuangan.
Kemudian dengan demikian, maka lingkup manajemen keuangan pada garis besarnya adalah pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan dan kebijakan dividen, dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau memakmurkan para pemegang saham. Nah, kita harus tahu dulu apa itu konsep dari manajemen keuangan, yaitu suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, kita harus merencanakan, kemudian kita analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Juga bisa dikatakan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan, tadi ada dari pasar keuangan, pasar modal, dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Nah, ini adalah konsep manajemen keuangan. Nah, di sini ada cerminan keputusan keuangan. Nah, keputusan investasi tercermin pada sisi aktiva perusahaan yang berupa aset-aset perusahaan, itu tercermin dari keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer keuangan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan. Kan karena dia sudah membeli aset-aset, maka akan berubah struktur kekayaan perusahaannya. Kemudian struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini dalam jangka 1 tahun, kalau aktiva tetap itu bisa lebih dari jangka 1 tahun. Kemudian, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Dana yang tertanam pada jangka waktu lama disebut struktur modal, dan dana yang tertanam dalam jangka pendek dan jangka panjang disebut struktur finansial. Nah, di sini kita bisa lihat informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi digunakan dasar dalam pengambilan keputusan keuangan. Laporan keuangan yang pokok terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Nah, ini contoh neraca. Neraca dapat diartikan sebagai suatu bentuk laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta aktiva. Jadi ini aktiva ini adalah posisi harta dari si perusahaan. Dan ada utang dan modal. Nah, hutang dan modal ini adalah pasiva. Disusun pada setiap periode tahun, bisa per tahun, bisa per semester, bisa per triwulan. Jadi kita bisa lihat aset-asetnya dari perusahaan itu berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, ini ada bentuknya kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan. Nah, ini adalah jumlah dari kekayaan si perusahaan si PD ASI Jaya Semarang ini. Nah, jadi dia beberapa contoh aktiva lancar. Kemudian ini aktiva tetap. Jadi kalau aktiva tetap ini biasanya yang tanah, mesin, atau peralatan-peralatan. Jadi yang bisa dipakai di jangka panjang. Nah, kemudian kalau pasiva ini adalah modalnya. Dan juga ini ada modal perorangan ya, modal Tuan Asti Suryo. Modal perorangan dan juga bisa modal dari hutang ya. Kemudian kita masuk ke fungsi manajemen keuangan.
Di sini dikatakan fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan peran dan dalam organisasi. Ini maksudnya peran dalam perusahaan. Hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi, jelaskan tentang keuangan. Aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajemen keuangan dalam memanajemen kualitas total dari seluruh keuangan yang ada di perusahaan. Organisasi dan fungsi keuangan. Nah, ukuran dan pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung dari besarnya perusahaan. Pada perusahaan kecil, fungsi keuangan umumnya dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Setelah perusahaan berkembang, fungsi keuangan lambat laun menjadi suatu departemen terpisah yang dihubungkan langsung kepada Presiden Direktur perusahaan melalui Direktur Divisi Keuangan. Nah, di sini ada definisi manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Nah, dari definisi ini ada 4 fungsi utama dalam memanajemen keuangan. Nah, yaitu ada investasi, keputusan investasi atau investasi decision. Di sini dia menetapkan pengalokasian dananya. Kemudian yang kedua, itu keputusan pendanaan atau financing decision. Nah, dia memutuskan alternatif pembiayaan. Nanti satu-satu kita akan bahas di bawah. Yang ketiga, keputusan kebijakan dividen. Jadi, bagaimana suatu manajemen keuangan itu dalam pembagian dividen atau saham. Kemudian keputusan pengelolaan aset. Jadi bagaimana mengelola aset atau aktiva tersebut. Yang pertama itu keputusan investasi. Nah, adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Jelas ya, karena kita berinvestasi, jadi goal akhirnya adalah menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dari aset-aset perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Jadi tadi yang aset lancar dan aset tetap. Nah, di sini aktiva segala aset yang digunakan untuk operasional. Jadi ini adalah harta kekayaan perusahaan ya, aktiva. Sedangkan pasiva itu adalah modal plus hutang. Jadi aktiva didanai oleh si pasiva. Itu keputusan investasi. Kemudian kita masuk ke keputusan pendanaan atau financing decision. Di sini adalah keputusan manajer keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Jadi dia bagaimana mendanai kebutuhan investasi dan bagaimana kegiatan di dalam suatu perusahaan dari penggajian karyawan sampai pembelian produk bahan baku sampai produksi. Nah, itu di sini dilakukan di keputusan pendanaan yang dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, jadi keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva. Jadi di sini modalnya dari mana saja, kemudian ada hutang apa gitu. Dilihat dari sisi pasiva, perusahaan yang akan mempengaruhi struktur finansial maupun struktur modal. Karena dari sisi pasiva ya, keputusan pendanaan. Jadi dana yang masuk berapa, berarti yang kita
keluarkan juga harus sesuai gitu. Kemudian keputusan kebijakan dividen atau dividend decision. Nah, dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, jadi udah ada keuntungan. Nah, nanti kita bagi nih ke pemegang sahamnya. Keputusan dividen adalah keputusan manajer keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan diberikan kepada para pemegang saham. Dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi itu tugas manajemen keuangan. Manajer keuangan di mana ada suatu laba atau keuntungan dari perusahaan. Nanti dia yang membagi tuh pembagian dari sahamnya dan juga laba yang akan ditahan untuk perkembangan dari perusahaan tersebut. Jadi dananya seperti diputar kembali kalau laba ditahan untuk kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional dari perusahaan. Nah, nanti kebijakan ini juga akan mempengaruhi struktur finansial maupun struktur kapital. Kemudian keputusan pengelolaan aset. Jadi saat aset-aset sudah dibeli, berarti kan dia harus dikelola. Nah, jadi apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Dari pengalokasian dana yang digunakan untuk mengadakan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab dari manajer keuangan. Nah, tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Kalau aktiva tetap kan ini kan sudah dalam jangka waktu panjang. Sedangkan kalau aktiva lancar ini dalam jangka waktu setahun, jadi harus selalu ada laporan per tahunnya. Kemudian tanggung jawab manajer keuangan. Nah, di sini kalau kalian sebagai manajer keuangan banyak nih yang harus dipikirkan. Berapa banyak investasi yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan yang diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. Kemudian bagaimana cara memperoleh dana dan menyediakannya untuk pembiayaan aktiva-aktiva yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang penjualannya menghasilkan pendapatan. Terus kemudian analisis perkiraan perhitungan rugi laba tertentu. Jadi pendapatan dan biaya dan analisis operasi arus kas dari seluruh jenisnya. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan di awal, di mana manajer perusahaan itu perantara antara pasar modal, pasar keuangan, di mana di situ ada investor-investor, kemudian dengan untuk menghasilkan aktiva perusahaan kemudian dia juga menganalisis rugi atau ada labanya dan melihat arus kas dari suatu perusahaan. Tujuan manajer keuangan itu yang merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana guna memaksimalkan nilai organisasi atau perusahaannya. Kemudian manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Jadi memang koordinasi itu sangat penting. Jadi di mana manajer lain seperti misalnya manajer produksi. Jadi manajer keuangan tahu nih yang dibutuhkan oleh manajer produksi itu yang efisien itu bagaimana, manajer pemasaran itu bagaimana yang efisiennya, dan sumber daya manusia. Jadi gak asal-asal kayak
memperkerjakan, menggaji pegawai, nah itu kan semuanya harus melalui manajer keuangan. Makanya jadi mereka harus saling bekerja sama atau berkoordinasi antar para manajer. Nah, manajer keuangan menghubungkan perusahaan pada pasar uang dan pasar modal. Jelas kan dia mau mencari investasi misalnya. Dari misalnya juga dia berpikir apakah saya harus penjualan saham atau melakukan obligasi atau meminjam ke bank untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan. Kemudian, kesimpulan, tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi yang bisa dari pasar uang dan pasar modal, kemudian dan pembiayaannya, dan bagaimana dalam menjalankan fungsinya. Tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi ini adalah kesimpulan dari tugas pokok si manajer supaya dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga nilai sahamnya juga nanti akan lebih tinggi. Nah, di sini saya akan memberikan tugas yaitu identifikasi bagaimana sebuah perusahaan itu mendapatkan atau memperoleh dana dalam menjalankan perusahaannya. Jadi ini berkaitan dengan modal ya. Nah, pertama saya ingin kalian mengutarakan pendapat kalian terlebih dahulu. Bagaimana perusahaan itu mendapatkan modalnya? Bisa dari mana saja gitu. Pendapat kalian itu dari mana saja. Kemudian kalian contohkan juga dengan perusahaan. Jadi ada perusahaan A misalnya, dia mendapatkan modalnya dari mana? Apakah modal sendiri, pendanaan ekuitas, bisa dari tabungan individu, atau dari kerjasama, atau investor perorangan atau perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi dananya itu dari mana? Kemudian nanti kan kalian contohkan ya, pada perusahaan gak harus perusahaan besar, boleh perusahaan sederhana, boleh perusahaan kecil. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola atau penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien sehingga mendukung tujuan perusahaan. Otomatis tujuan perusahaan untuk mencari laba, untuk memakmurkan pemegang saham, dan juga mensejahterakan karyawannya, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini bagaimana cara mengelola penggunaan dana tersebut? Sama seperti yang di atas, kalian juga memberikan pendapat kalian, kemudian contohkan dari suatu perusahaan. Kemudian pengelolaan dana tersebut, penggunaan itu misalnya dia memberikan aset-aset. Nah, aset apa saja yang dimiliki atau yang ingin dimiliki gitu. Jadi nanti kalian utarakan juga pendapatnya, kira-kira aset-aset apa yang sesuai dengan pendapat kalian dan aset-aset apa yang dipunya oleh si perusahaan yang kalian contohkan. Kemudian dan bagaimana cara mengelola aset-aset tersebut. Nah, misalnya karena ini pada masa pandemi, jadi kita hanya bisa melihat dari internet atau website perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya kita nggak pandemi, kita bisa survei nih. Survei ke perusahaan, dan kita bertanya tentang bagaimana apa aset yang mereka punya, seperti itu. Jadi sekarang kita hanya bisa memanfaatkan media internet ya untuk mencari data-data tersebut. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.